Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini di rumah Allah yang penuh berkah ini. Allah mengumpulkan kita dalam kondisi terbaik, dalam kondisi di mana para malaikat mendoakan kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita melanjutkan kembali kajian tentang hukum hakam, masih membahas tentang fikih ibadah, di mana pada pertemuan kita pekan lalu, pada Senin yang lalu, kita sudah membahas tentang adab atau etika di dalam istinja dan qada hajat. Nah, pada malam ini kita lanjutkan, masih berkaitan dengan adab qada hajat yang berkaitan dengan hal qadil hajah, yaitu adab yang menyangkut atau berkaitan dengan kondisi orang yang sedang buang air besar atau buang air kecil. Nah, di mana di sini dikatakan adab yang pertama, ayya'tamida ala yasarihi wa yansabbu yumnahu. Jadi ketika kita buang air besar atau buang air kecil, itu lebih bertumpu kepada kaki kiri, ya, lebih bertumpu kepada kaki kiri atau lebih menekan kondisi badan ke arah kiri dan mengangkat sedikit kaki kanan, tumit kanan itu agak sedikit diangkat dan lebih bertopang kepada kaki kiri. Nah, itu etika yang diajarkan oleh syariat. Nah, kemudian wala yanzuru ila sama, ya. Agaknya minggu lalu ini sudah kita uraikan, tetapi tidak apa-apa, kita ulang sedikit. Tidak mengadah atau melihat ke atas. Wala ila farjih, juga ketika kita buang hajat, ya, tidak dibolehkan kita melihat ke farji, ke kemaluan sendiri. Wala ila ma yakhruju minhu, begitu juga kepada kotoran yang sedang keluar itu. Jadi tidak dianjurkan, tidak dibenarkan kita melihat farji atau apa yang keluar dari dua jalan itu. Kemudian wa yukrahu, dan dimakruhkan orang yang buang hajat itu, ya, al-kalam, berbicara, ya, atau mungkin yang bisa dikiaskan dengan berbicara ini,
ya, bernyanyi, ya, atau mendengar musik barangkali. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, jadi ini etika yang diajarkan oleh syariat Islam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar ini Bapak Ibu, ini anak dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah, digelari dengan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Nah, karakter Ibnu Umar ini di dalam menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal agak sedikit tegas. Ya. Makanya ada istilah di pemahaman salaf itu ada yang mengikut ketegasan Ibnu Umar, ada yang mengikut kelonggaran Ibnu Abbas. Ya. Jadi para sahabat generasi salaf itu punya model-model tersendiri. Jadi ada Ibnu Umar yang tegas, yang keras, yang ketat. Ada pula model, ya, Ibnu Abbas yang ringan, yang simple, yang banyak memilih rukhsah, kemudahan-kemudahan yang ada di syariat. Nah, jadi dimanapun kita mencontoh salaf, ya, apakah pola Ibnu Umar atau pola Ibnu Abbas, kita sesungguhnya sudah mengikut pemahaman salaf. Nah, jadi begitu. Jadi yang hilang hari ini dalam mengikut salaf itu adalah etika salaf. Ya. Kenapa? Karena pada hari ini banyak atau ada beberapa kelompok yang mengklaim kebenaran tunggal. Ya. Ketika dia mengambil pendapat yang keras, haram atau makruh, dia menyalahkan kelompok kedua yang lebih punya kecenderungan mengambil pendapat yang ringan. Nah, sebagaimana orang yang mengambil pendapat yang ringan tidak boleh pula, ya, menjelek-jelekkan atau tidak beretika terhadap orang yang mengambil pendapat yang mungkin keras tadi. Nah, jadi etika salaf itu mereka selalu berlapang hati dalam hal-hal yang kemungkinan di sana ada perselisihan pemahaman. Nah, jadi yang kita riwayatkan ini bersumber dari Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada seseorang, ya, di sini seseorangnya tidak disebutkan siapa, marra, dia lewat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul, pada saat itu Rasulullah sedang buang air kecil. Nah, kemudian fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Jadi laki-laki tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah yang sedang di dalam tandas, yang sedang di dalam WC atau toilet bahasa zaman sekarang, ya. Nah, lalu mendengar ada yang mengucapkan salam kepada Nabi di mana Nabi saat itu buang air kecil, falam yarudda alai, Nabi tidak menjawabnya. Nah, maka kita kalau bertamu ke rumah orang, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan etikanya, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk ke sebuah rumah, ya, sampai minta izin dan mengucapkan salam. Nah, maka kita mengucapkan salam. Nah, barangkali orang yang di rumah itu sedang di WC, sedang di tandas, atau sedang di kamar mandi. Lalu mungkin dia dengar salam kita, tetapi dia tidak menjawab. Nah, makanya kita diajarkan ketuk pintu, tunggu, ucapkan salam. Tunggu sejenak, ketuk pintu, ucapkan salam. Tunggu sejenak, ketuk pintu,
ya, ucapkan salam, tunggu sejenak, jika tidak ada falam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Jadi kalau memang tidak ada orang di dalam, apakah mungkin dia sedang di hammam, sedang di kamar mandi, di WC, lalu dia tidak menjawab salam kita, maka kita sebagai tamu mesti tidak boleh masuk atau lebih baik kita pulang. Nah, itu etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa Nabi tidak menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya saat ia berada di dalam tandas. Nah, ini mengindikasikan, mengajarkan kepada kita bahwa berbicara, ya, dan sejenisnya dan apapun bentuknya itu tidak dibenarkan ketika kita berada di dalam WC dan tempat-tempat di mana kita barangkali di sana buang hajat, baik hajat besar ataupun hajat kecil kita. Nah, tetapi ada yang aneh, saya menjumpai di sebuah masjid, di toilet masjid ada yang nelpon di dalam WC. Nah, jadi ini juga tidak dibenarkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Abu Daud, ya, nomor hadis yang ke-15, bersumber dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa sabda Nabi? La yakhrujir rajulani yadribanil ghaid. Ya. Jangan sampai ada dua orang yang mereka datang ke toilet buang hajat, kasifaini an auratihima yatahaddatsan, di mana mereka pada saat itu di dalam tandas, di dalam WC itu mereka membuka auratnya yang paling aurat. Jadi ada aurat yang paling aurat. Nah, jadi saat membuka aurat yang paling aurat, yatahaddatsan, keduanya berbincang, keduanya bergurau, keduanya berbual, keduanya bercakap-cakap, ya. Nah, dari hadis ini juga bisa kita kiaskan bercakap-cakap via handphone, ya. Begitu juga chatting saat di WC, ya, atau update status, atau baca Facebook, atau buka apa misalnya, buka Instagram, upload foto, video sedang dalam WC. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Kenapa demikian kata Nabi, lanjutan dari hadis riwayat Abu Daud, fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yamqutu ala dzalik, ya. Yamqut yaghdab, maknanya marah. Allah memarahi, Allah tidak senang, Allah tidak ridho. Nah, jadi ada hal-hal kecil yang ternyata kita abai. Nah, biasanya kita ini jatuhnya bukan karena batu besar, tetapi sering terpeleset di kerikil-kerikil kecil. Nah, maka banyak sekali adab-adab ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang apabila kita melazimkan adab ini, maka kita mendapatkan manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Nah, jangan-jangan dengan adab-adab yang kecil inilah nanti sesungguhnya yang akan menambah berat timbangan kebaikan kita, yang jika dihitung, ya, pahala dari apa yang kita lakukan dari kewajiban barangkali tidak memadai, maka datanglah pahala dari adab-adab, dari sunnah-sunnah yang kecil ini. Nah, itulah yang nanti akan membantunya. Maka di sini dikatakan, artinya di dalam fikih ada dalil selain dalil teks,
yaitu dalil qiyas. Wa yuqasu 'alal kalam, dikiaskanlah ketidakbolehan berbicara ketika buang air besar, buang air kecil atau dalam tandas tadi, dikiaskan kepada hal lain, ya, seperti makan, minum, ya, berbual, ya, wa nahwi zalik dan lain sebagainya. Maka tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau di kampung-kampung di tandas-tandas tepi sungai sambil merokok, boleh enggak itu, Pak? Di Sungai Siak ada tidak? Ada enggak WC rakit tempat buang air di tepi Sungai Siak, lalu di dalam itu ada orang merokok. Nah, maka merokok juga juga tidak dibenarkan. Kalau dulu masa-masa kami kecil, itu di tepi Sungai Siak itu ada dulu, Pak, ya. Tapi sekarang tak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, jangankan merokok, yang halal saja tak boleh. Apatah lagi ini ngerokok itu pun sudah ada fatwanya, ya, ada fatwanya. Ada yang cenderung haram, ada yang cenderung makruh. Nah, jadi silakan bapak-bapak mau pilih mazhab yang mana, mengambil mazhab yang haram ataukah mengambil mazhab yang makruh. Tapi kalau saya pribadi haram, ya, untuk saya pribadi haram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu etika, adab yang kelima, al-istinja bil yasar, istinja dengan tangan kiri. Nah, yasta'milu qadil hajah samalahu litanzifil mahalli bil ma' au bil hajari wa nahwi. Ya, seorang yang sedang buang air besar, dia hendaklah memakai tangan kirinya untuk membersihkan tempat di mana keluarnya najis, ya, baik itu pembersihannya dengan air atau dengan batu, li'annahal alyaku bidzalik, ya, karena tangan kiri lebih layak digunakan untuk demikian. Dan dimakruhkan memakai tangan kanan, sebagaimana tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan, wa in ihtaja ayyamsaka zakara liyanzifahu bil hajari wa nahwihi minal jamidat. Kalaupun dia butuh, perlu untuk memegang zakarnya, kemaluannya, dengan tujuan untuk dibersihkan, baik itu dengan batu ataupun selain batu, ya, di antara benda-benda yang kemarin dibenarkan untuk istinja selain air, amsakal jamid biyadihil yumna duna ayyuharrikaha. Jadi boleh dia mengambil barang tisu tadi, ya, menggosokkan ke kemaluannya, duna ayyamsikaha, ya, tanpa duna ayyuharrikaha, tidak boleh digerakkan. Jadi sekadar tempel saja. Dia ada tisu, ya, ada tisu, kita ambil tisu lalu ditempelkan ke ke farji atau ke kemaluan tanpa digerakkan. Wa amsaka dzakara bil yusra. Lalu setelah itu baru tangan kiri yang menggerakkannya untuk membersihkan tempat keluarnya najis tadi. Nah, jika harus dibantu dengan tangan kanan. Nah, tapi biasanya kita, ya, bisa dengan satu tangan kiri. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Qatadah ini mendengar Nabi berkata, "Idza bala ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu biyamini wa la yastanji biyamini." Jadi ini jelas, ini terang hadisnya dari Nabi, apabila ada di antara kalian
yang dia buang air kecil, janganlah dia mengambil, memegang, menyentuh zakarnya dengan tangan kanan, dan jangan pula dia beristinja dengan tangan kanan. Nah, ini untuk adab yang ini rata-rata kita insyaallah sudah mengamalkannya. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah itu di mana ini pembahasan dari awal sampai etika buang hajat. Ini pembahasannya tentang bersuci dari najis. Nah, maka kita masuk sekarang bersuci dari hadas. Ya. Maka kita sudah membedakan kemarin apa perbedaan najis, apa perbedaan hadas. Najis itu sesuatu yang nampak, hadas itu adalah sesuatu yang tidak nampak atau lebih disebabkan karena kondisi. Ya, jadi hadas kondisinya, najis bendanya. Nah, maka di sini disebutkan aqsamul hadas, pembagian hadas. Wal hadasu yanqasimu ila qismain. Ya, hadas itu terbagi kepada dua bagian, dan ini jamak kita sudah mengetahuinya. Ada namanya hadas asghar, ada hadas akbar, yaitu hadas kecil, ada hadas besar. Nah, apa itu hadas asghar? Hadas asghar adalah amrun i'tibariyun yaqumu bi a'dha'il insanil arba'ah. Ya, kondisi perkara i'tibari, ya, perkara i'tibari yaqumu bi a'dha'il insanil arba'ah, di mana ya kondisi itu berkaitan dengan 4 anggota tubuh manusia yang nanti disebutkan. Apa itu? Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk membersihkan 4 anggota tubuh ini, maka itu disebut dengan hadas kecil. Ya, ini disebut dengan hadas kecil. Nah, lalu apa? Fayamna'u min sihhatis salati wa nahwiha. Lalu 4 anggota tubuh tadi jika belum dibersihkan, jika belum disucikan, menghalang sahnya salat dan sahnya segala sesuatu yang berkaitan dengan yang dibutuhkan syarat wudu seperti salat. Apa contohnya? Tawaf. Apa contohnya? Menyentuh mushaf. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi 4 ini adalah ya rukun yang wajib dibersihkan agar salat kita sah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru ini ada video di YouTube, video beredar di Facebook, salah seorang ustadz yang sudah terkenal ya di Indonesia mengatakan bahwa mengusap kepala itu katanya sunnah, ya, padahal itu wajib. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada yang mendengar video ini, tolong dikonfirmasi benar atau tidak, ya, karena kata beliau mengusap kepala ya itu hukumnya sunnah, padahal jumhur ya bisa dikatakan sepakat semua ulama mengatakan itu rukun, tidak ada yang mengatakan itu sunnah. Jadi yang sunnah itu hanya mengusap telinga. Jadi yang wajib wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki sampai ke batas mata kaki. Nah, jadi kalau ada nanti Bapak Ibu yang melihat video itu, ini video itu keliru atau video itu offside, ya, blunder.
Kita tidak tahu, kita berhusnuzon barangkali beliau salah baca atau salah bicara. Tetapi ini fatal, ya, ini fatal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hadatsul akbar, adapun hadas besar, amrun i'tibari, perkara yang dianggap wajib terpenuhi, yaqumu bil jismi kullih, semuanya berkaitan dengan seluruh tubuh. Nah, jadi hadas besar itu adalah kondisi di mana seluruh tubuh kita, ya, kondisi itu menghalang sahnya salat dan hukum yang semisal dengan hukum salat. Nah, cara mengangkat hadas ini adalah dengan mandi, fayusbihul insanu ahlan lima kana mamnu'an anhu. Maka setelah dia mandi, maka dia barulah ahliyah, barulah dia boleh, barulah dia layak untuk mengerjakan segala sesuatu yang tadinya terlarang disebabkan kondisi tubuhnya dalam kondisi hadas besar. Nah, jadi hadas kecil itu adalah kondisi di mana 4 anggota tubuh kita belum dibersihkan, belum diangkat, ya, hadasnya. Sedangkan hadas besar adalah kondisi di mana seluruh tubuh kita belum tersucikan dengan mandi. Dan hadas kecil adalah 4 anggota tubuh yang belum tersucikan dengan wudu. Nah, jadi jangan bingung nanti Bapak Ibu membedakan apa beda najis dengan hadas. Apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi menjelang Isya? Berapa? 18 menit. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan, ya. Masuk kita, atau sebelum kita masuk ke pembahasan baru, barangkali Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau mungkin ada masukan tentang kaji yang sedang kita bahas ini. Saya kasih waktu dulu, ya, mumpung waktu kita masih lapang untuk bertanya, ataukah mungkin konfirmasi atau apalah namanya untuk mempertegas isi dari pengajian yang kita baca ini. Silakan Bapak Ibu jika ada. Ada? Tidak? Wow. Lah duduk kaji namanya itu, ya. Baik, jika tidak kita lanjutkan, masuk kita ke pembahasan baru, ya, masih di dalam fikih thahara tentang persoalan al-wudu, ya. Jadi tadi ada aqsamul hadas, hadas kecil, ada hadas besar. Nah, sekarang untuk menghilangkan hadas kecil itu adalah dengan wudu. Nah, selalu para ulama ketika membahas persoalan fikih yang pertama kali dibahas adalah definisi. Nah, al-wudu'u lughatan, wudu itu secara bahasa ma'khuzatun minal widha'ah. Jadi kata-kata wudu itu diambil dari bahasa Arab yang dia adalah widha'atun. Jadi wudu'un, ya, asal katanya adalah widha'ah. Apa arti dari widha'ah ini? Al-hasanu wal bahjah. Al-hasan artinya kebaikan, kecantikan, ya, keindahan. Wal bahjah bisa diartikan kewibawaan. Jadi wudu itu adalah keindahan, ketampanan, kecantikan dan wibawa. Nah, itu kata-kata wudu.
Nah, makanya kita bisa melihat orang yang wajahnya selalu berwudu, itu anggun wajahnya, sejuk mata kita memandang. Nah, jadi kalau ada wajah yang hati kita terpaut menengoknya, teringat Allah Subhanahu wa taala, wajahnya santun, wajahnya enak dipandang, itu bisa jadi karena berkah wudu. Makanya kita kalau bisa Bapak Ibu selalu menjaga wudu. Jadi ketika batal wudu, ya, misalnya batal wudu, jadi kita selalu dalam kondisi suci. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu arti wudu dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi definisi secara terminologi, kata-kata wudu itu adalah ismun, sebuah nama yang dilekatkan ke sebuah perbuatan, yang perbuatan itu adalah memakai air di anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Nah, itu definisi wudu secara istilah. Nah, kemudian wal wadu'u, jadi dalam bahasa Arab itu ada, nanti kita temukan wawunya itu difathahkan. Jadi wudu ada kata-kata wadu, bukan waduk bahasa Indonesia, tapi ini wadu'un dalam bahasa Arab. Nah, kalau ada kita menjumpai kata-kata wadu'un dalam bahasa Arab, itu artinya adalah air yang dipakai untuk berwudu. Makanya kita ke kamar mandi, lalu kita nampak air yang diperuntukkan untuk bersuci, maka itu dalam bahasa Arab namanya al-wudu, ya, air yang digunakan untuk berwudu. Nah, kenapa wudu itu asal katanya adalah wada'ah atau wida'ah, yang maknanya indah, yang maknanya baik, yang maknanya bagus dan wibawa, lima yudaffi alal a'dha min wida'atin bi ghusliha wa tanzifiha. Jadi ternyata hikmahnya kata-kata wudu itu dipakai, ya, dinamakan wudu itu dalam yang maknanya tadi kita sudah bahas. Kenapa? Karena dengan berwudu itu menambah terang, bersih, indah anggota-anggota yang dibersihkan dan disapu tadi, ya, yang dicuci tadi. Makanya coba bedakan wajah orang yang belum berwudu dengan wajah yang sudah berwudu. Pasti lebih segar wajah yang sudah berwudu. Nah, oke, kalau kita bangun tidur, coba sesekali difoto, ya. Lalu setelah berwudu foto juga. Mana yang lebih nyaman kita melihatnya. Nah, jadi setiap kita melakukan wudu itu selalu yang terpancar di sana adalah barakah, keindahan, ketampanan, kesejukan dan wibawa. Nah, maka itulah sesungguhnya makna dari wudu yang dari peninjauan sisi bahasa dan yang kita bahas tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke pembahasan furudul wudu. Apa saja yang menjadi fardu dalam berwudu? Ini kita hanya sekedar mengulang-ulang kaji, karena kalau tak diulang barangkali banyak di antara kita yang lupa, terutama mungkin nanti di hal-hal kecil. Nah, ini pembahasan besar, yaitu pembahasan fardunya. Ini tentang kefarduan berwudu itu sudah jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila ada di antara kalian, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendak mendirikan salat,
maka cucilah wajahnya, tangannya, ya, sampai ke siku, dan usaplah kepalanya, dan cucilah kaki sampai ke mata kaki. Maka yang 4 ini adalah fardu. Nah, lalu ada tambahan, ya, dari ayat 4. Ada tambahan nanti dari hadis yang menjadi fardu dari wudu ini. Nah, apa itu yang pertama? Yang pertama adalah niat. Nah, di sini dikatakan li'annal wudu'a ibadah. Wudu itu adalah ibadah. Wa bin niyati tatamayyazul ibadatu minal adah. Dengan wudu, ya, dengan niat bisa dibedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Jadi niat ini yang membedakan nanti perbuatan ini jadi ibadah atau perbuatan ini hanya, ya, perbuatan sehari-hari yang tidak ada nilainya, atau rutinitas yang kosong dari pahala. Makanya perlu kita menghadirkan niat. Nah, maka apapun yang kita lakukan itu harus menghadirkan niat, supaya kebiasaan-kebiasaan kita itu yang sejatinya tidak ada pahala di sana, tetapi ketika dihadirkan niat, jadilah kebiasaan rutinitas itu menjadi sebuah ibadah. Nah, ini penjelasan sedikit tentang persoalan niat tadi. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kun rajulan waqafan. Jadilah seseorang yang selalu punya niat, ya, di setiap gerak-gerak kehidupannya. Nah, jadi apa contohnya? Ya, ketika kita jalan, misalnya naik motor lewat di kuburan di sebelah, maka kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyari minal muslimin. Lalu kita niatkan di sana ada tazakkur al-akhirah atau tazakkur al-maut. Kita niatkan di sana mengingat akhirat dan mengingat mati. Maka lewatnya kita tadi yang sejatinya hanya rutinitas biasa, tetapi karena dipasang niat ziarah kubur, mendoakan orang yang sudah meninggal, maka dapat pahala. Nah, begitu juga kita dulu ketika kuliah di Kairo, itu jarak antara rumah tempat tinggal dengan kampus 1 jam perjalanan naik bis, ya. Nah, biasanya itu melewati kuburan-kuburan penduduk. Nah, jadi kita bisa di dalam bis itu sambil menikmati ziarah kubur. Nah, maka kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun rahimallahul mustaqdamina minna wal mustakhirin. Nah, jadi selalu hadir niat itu supaya rutinitas kita yang sejatinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Nah, apa dalil yang mengatakan wudu itu harus disertai dengan niat? Di mana di dalam ayat tadi disebutkan 4, ya. Di sini ditambah dengan niat, dan niat menjadi yang pertama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, di sini dikatakan la tasihhul ibadah. Ibadah tidak sah wa la yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Jadi tidak dianggap secara sah ibadah itu, dan tidak dianggap dia syar'i sesuai dengan tuntunan syarak illa idza nuwiyat, kecuali dia diniatkan. Nah, wala yahsulu lil mukallafi ajruha illa idza akhlasa fiha. Dan tidak akan mendapatkan pahalanya dari niat tadi kecuali dihadirkan di dalamnya ikhlas. Jadi niat hadir di dalamnya ikhlas. Nah, jadi ini urgensi dari niat. Makanya menghadirkan ikhlas di dalam niat ini
perkara yang amat sulit sekali yang butuh kita untuk meriyadhahnya, melatihnya setiap saat. Ada salah seorang ulama mengatakan, saya sudah beribadah sekian puluh tahun dan aku dapati yang paling berat untuk aku obati ya dari persoalan-persoalan kalbu ini adalah masalah niat, ya, masalah keikhlasan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini kita ingin mengulas tentang fikih niat. Niat secara bahasa, kata-kata niyatun dalam bahasa Arab itu maknanya adalah qasdun, menyengaja. Ya. Wa syar'an, dan secara terminologi fikih, niat itu adalah qasdus syai'i makrunan bi fi'lihi, menyengaja membuat sesuatu yang diiringi langsung dengan perbuatan. Ya. Jadi misalnya ketika bapak-bapak, ibu-ibu ingin berwudu menjelang salat Isya nanti yang mungkin 10 menit lagi. Nah, lalu dia pasang niatnya sekarang. Ya, pasang niatnya sekarang, tapi wudunya nanti. Boleh apa tidak? Ya, sahkan niatnya apa tidak? Nah, maka belum dianggap sah. Kenapa? Karena niat itu seiring dengan kita berwudu. Jadi ketika mengambil air itu disitulah dipasang niat. Jadi sejalan dia dengan saat kita berwudu itu. Nah, qasdus syai'i makrunan bi fi'lihi. Nah, kemudian yang kedua tentang fikih niat, mahallun niyah, di mana tempat niat itu? Apakah niat itu terucap di ujung lidah kita? Di sini dikatakan wa mahallun niyatil qalbu. Tempat niat itu di hati. Ya, tempat niat itu adalah di hati. Wa yusannut talaffudzu biha bil lisan. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan melafalkan niat dengan lisan kita. Tujuannya apa? Tujuannya kata Imam An-Nawawi, liyusa'idul lisanul qalba, supaya lisan menolong, membantu apa yang ada di dalam hati. Jadi nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, itu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, demi menolong apa yang ada di dalam hati. Jadi lisan itu berucap demi menolong ya apa keinginan di dalam hati. Nah, begitulah pendapat mazhab Syafi'i dalam pengembangan makna dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi dalilnya tetap itu, tapi aplikasi pendalilannya itu yang disimpulkan di antaranya disunnahkan melafazkannya dengan lisan. Nah, kemudian kaifiyatun niyah, cara niat, ya, tata cara berniat itu dia katakan di dalam hatinya. Jadi hatinya berucap atau ditolong oleh lisannya, dia katakan bagaimana? Nawaitu fardal wudu, saya meniatkan apa yang saya lakukan ini adalah fardu wudu. Atau auraf al hadas, atau saya berniat, ya Allah, ini sekarang saya mengangkat hadas. Atau niatnya mungkin, ya Allah, saya melakukan ini demi menjawab perintah salat. Menjawab perintah salat, dia berwudu demi kesahan salat. Karena dalam hadis dikatakan Allah tidak menerima, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, bahwa Allah tidak menerima salat di antara kalian ya apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Lalu yang terakhir dari fikih niat ini adalah waktu niyah, waktu kita berniat kapan. Nah,
waktu kita berniat inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Jadi ketika kita berniat itu, niat itu hadir pas pertama kali kita ya membasuh wajah. Jadi mulai membasuh wajah, udah lekat itu air itu di wajah kita, di pembasuhan yang pertama, di awal kali itulah saat itu kita memasang niat. Niatnya tak perlu repot, ya. Nawaitu, sengaja aku berwuduk lillahi ta'ala, atau saya berwuduk untuk salat, ya. Saya meniatkan fardu wuduk, ya. Jadi ketika lekat langsung air pertama itu, di saat itulah kita memasang niat. Nah, makanya dikatakan di sini li'annahu awwalul wudu, karena ya siraman pertama itulah awal dari wudu. Nah, kembali kita ke definisi niat itu seiring dengan perbuatan wudu yang pertama kali adalah membasuh wajah. Nah, itu keterangan ulama kita, pengembangan dari innamal a'malu binniyat. Nah, begitu barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengulang-ulang kaji, tetapi dari apa yang kita baca tadi, barangkali saya yakin di persoalan niat ini mungkin banyak di antara kita yang selama ini mungkin kurang paham, atau mungkin ada pemahaman yang keliru. Mudah-mudahan dari penyampaian kita ini memberi wawasan kepada kita untuk lebih, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sahih. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kesalahan dan kehilafan kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.